Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana saya akan membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan kita akan lanjut cerita sebelumnya tentang Dani yang mendaki melalui jalur ilegal di Gunung Ciremai. Sebelumnya, Dani yang nekat mendaki melalui jalur ilegal untuk menemukan jasad sahabatnya yang bernama Angga harus berhenti dan bergetar setelah saling tatap dengan macan kumbang. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Apakah Dani akan selamat dan akhirnya menemukan jasad dari sahabatnya? Tentu saja iya dong ya. Jadi langsung saja kita simak kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Dani pun terdiam tak bergerak sedikit pun, karena tahu jika bergerak sedikit saja itu akan ditafsirkan sebagai ancaman oleh binatang buas seperti macan itu. Walaupun ada juga yang berkata jika macan itu pertama kali melihat akan langsung pergi berlari. Masalahnya, sekarang macan itu terus menatapnya. Dan tidak hanya itu, setelah diperhatikan kembali, ternyata ada satu ekor macan lagi yang sedang bertengger di atas batang pohon yang tidak jauh di seberang sana. Ia sama-sama menatap Dani, malah langsung menunjukkan taringnya setelah menyadari dia sedang menatapnya. Kemudian, macan yang bertengger itu meloncat turun dan berjalan ke arah Dani, mengendap-endap seperti akan memangsa buruan. Karena tahu di sekitar Dani tidak ada binatang lain untuk dimangsa, Dani berpikir mungkin dia sedang mengincar Dani. Sedangkan satu macan lagi masih mengendus-endus tas kerilnya. Sesekali menengok lagi ke arah Dani, lalu mengendus lagi. Dani masih berusaha untuk tidak panik. Akan tetapi, setelah macan itu hampir mendekatinya, dia benar-benar panik, khawatir, dan gelisah. Apa aku akan jadi santapannya? Macan berwarna hitam legam itu menghampiri dan berjalan mengelilinginya. Dani berdiri terpaku, keringatnya mengucur deras, dan sedikit menahan gemetar. Bau tubuhnya mungkin yang membuat ia mendekatinya dan mengendus kakinya. Dani dapat melihat kulitnya yang berbulu hitam mengkilat saat berjalan di hadapannya. Bibir Dani bergetar karena takut dan hampir menangis. Hingga akhirnya, mungkin karena merasa tidak ada ancaman dari Dani, macan itu kemudian pergi menjauh darinya, berjalan mendekati kawannya yang masih mengendus-endus. Dalam keadaan panik, Dani mencoba untuk mengambil ponsel di saku celananya. Perlahan tangannya merogoh hingga dapat mengeluarkan ponsel. Sebenarnya dia berniat akan melakukan live streaming di Facebooknya agar jika ada yang terjadi kepadanya, orang-orang bisa melihat. Akan tetapi ketiadaan sinyal tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya dia hanya bisa merekam video dua macan itu dengan kamera ponsel biasa. Saking takutnya, tangannya agak bergetar saat merekam hingga membuat ponsel terjatuh karena kurang erat memegang secara horizontal. Seketika dua macan itu langsung menengok saat mendengar suara benda terjatuh ke tanah. Perlahan Dani bergerak turun agar bisa jongkok untuk mengambil ponsel. Pelan dan sangat hati-hati. Kekhawatirannya begitu besar, tetapi dia tetap berusaha menjangkau ponsel itu. Beruntung keduanya tidak terusik dan terlihat sedang berusaha membuka keril itu dengan menggigit dan mencakar-cakarnya hingga koyak. Ketika sudah dalam posisi jongkok, Dani langsung mengambilnya, masih dengan gerakan perlahan dan sangat hati-hati. Saat berhasil mengambil, dia berusaha memposisikan kamera untuk merekam lagi. Tanpa Dani tahu, dua macan itu sudah berdiri ke arahnya dengan posisi seperti akan menyergap. Hal itu terlihat dalam rekaman ponsel itu. Dani pun terkejut dan kembali panik karena menyadari kalau posisinya berjongkok adalah ancaman bagi dua macan itu. Tangannya gemetar hingga ponsel itu jatuh lagi.
Dua macan itu melangkah pelan ke arah Dani dengan wajah geram memperlihatkan taringnya. Nafasnya memburu karena tak kuat menahan panik yang amat sangat. Dani langsung mengambil ponsel, berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Dia tahu macan itu pasti mengejar. Berlari, berlari dan terus berlari. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Berlari melewati semak-semak, melompati akar-akar pohon berukuran besar yang mencuat dari tanah, berlari mengikuti kontur tanah yang menanjak, menurun, menanjak lagi, menurun lagi. Dia melakukan langkah zigzag karena ia mengetahui kalau macan hanya bisa berlari lurus saja. Tidak sekalipun dia menengok ke belakang dan terus berlari sekencang mungkin, sejauh mungkin, selama mungkin, hingga di titik di mana sudah merasa aman dia berhenti. Dani sadar dia sudah tersesat. Untuk beberapa saat Dani berpikir itu lebih baik daripada harus mati dimakan macan. Lalu dengan kondisi badan yang masih lelah, dia mencoba menelusuri hutan, berjalan ke sebelah barat, menjauh dari arah macan itu datang. Dani tahu jika dia bergerak ke sebelah barat, kemungkinan dia bisa menemukan tebing terjal di dekat puncak itu, meski tidak yakin persis letaknya. Dia terduduk letih di tengah hutan. Langit senja mulai terlihat di sela-sela siluet ranting-ranting pohon. Ketika hari mulai gelap, di sana dia mempertanyakan bagaimana nasibnya malam ini. Apakah bisa bertahan? Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, Dani benar-benar letih sekarang. Bahkan dia sudah tidak mampu lagi bangkit dari tempat duduknya. Mungkin kakinya kram dan dia mencoba merentangkan lurus ke depan. Terasa sakit di belakang lutut dan paha bagian atas, sementara nafasnya terus tersengal-sengal. Dia mengeluarkan 2 bungkus coklat beng-beng yang tersisa dari kantong celana. Dimakannya satu saja, berharap itu bisa membantu memulihkan tenaganya, dan menyisakan satu lagi untuk dimakan di lain waktu, sebab dia tidak tahu akan berapa lama dirinya tersesat. Sebelum hari benar-benar gelap, Dani mencoba untuk bangkit dari tempat duduknya. Dengan terpincang-pincang dia berjalan untuk mencari sumber air, tetapi tidak ditemukannya. Kemudian dengan terpaksa dia mencoba menjilati daun-daun basah, memotong ranting-ranting untuk dihisap airnya, dan juga menghisap lumut-lumut basah yang menempel pada batang-batang pohon dan batuan. Dia merasa itu bisa membantunya menghilangkan dahaga dan menghindarkannya dari dehidrasi. Dani bisa saja membuat bivak untuk berlindung dari dinginnya udara malam, tetapi itu membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, dia mengumpulkan daun-daun kering dan menggali tanah untuk ditidurinya di dalamnya. Dia berharap itu bisa membuatnya tetap hangat. Suhu sudah terasa dingin di sore menjelang maghrib, apalagi nanti malam. Namun ternyata, semua itu tidak seperti yang ia kira. Setelah 1 jam berada di dalam tumpukan daun-daun, dia masih merasa kedinginan. Dingin yang teramat sangat dingin. Tetapi mungkin itu lebih baik. Paling tidak, badannya tidak terkena angin malam hutan. Keadaan sungguh gelap gulita. Serangga malam bermelodi ria saling bersautan. Disambut suara-suara katak yang terdengar lirih berbunyi, seakan mewakili perasaan Dani malam itu, di mana kegelisahan jiwa terus saja mengusik pikiran-pikiran yang masih bertanya-tanya, apakah bisa selamat malam ini? Karena dia harus tetap was-was oleh 2 macan yang mungkin masih mengincar. Bisa jadi mereka tiba-tiba saja datang menghampiri. Dingin, letih, dan juga lapar. Namun dia pasrahkan semua keadaan ini pada Tuhan. Sambil terus membisikkan kalimat-kalimat zikir, dia mencoba memejamkan mata. Singkat cerita, tidak terasa, cahaya matahari masuk melalui sela-sela pohon begitu menyilaukan. Perlahan Dani membuka mata. Seketika dia bangkit dan terbangun. Dalam keadaan belum sadar benar, dia memburu nafas dan berusaha mencerna keadaan. Ternyata, dia selamat melewati malam tadi. Dia menyingkirkan tumpukan daun-daun kering dan langsung bergegas berjalan menelusuri hutan kembali ke arah barat. Dani ingin hari ini dia tiba di sana, meskipun jalan yang ditempuh entah keliru atau tidak. Berjalan dan terus berjalan, meskipun badan sudah terasa bugar kembali, tetapi kakinya masih terasa sakit,
mungkin kram, terutama di bagian paha atas, sungguh sakit ketika dibuat berjalan. Hingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Itu adalah seonggok mayat yang sudah hitam membusuk. Dilihat dari kondisi bagian perutnya yang seperti terkoyak-koyak, itu mungkin Bang Deden. Dani mendekati mayat itu dan memperhatikan dengan seksama. Bukan, itu ternyata bukan Bang Deden, melainkan Bang Alif. Dani bisa mengenali dari pakaian yang sudah dipenuhi kotoran dan menghitam. Lalu, di mana mayat Bang Deden atau mayat Angga? Dani mengeluarkan ponselnya dan merekamnya. Akan dijadikannya bukti untuk petugas agar mereka mau mengerahkan tim SAR untuk mengevakuasi mayat ini. Kemudian dia mencoba mengelilingi area itu, berharap bisa menemukan mayat-mayat lainnya sambil terus merekam. Tetapi nihil, dia tidak menemukannya. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara seperti ranting yang terinjak. Dani menengok ke arah asal suara dan terkejut hebat saat melihat satu ekor macan berwarna hitam itu lagi. Sepertinya dia memang sedang mengincarnya. Binatang itu berjalan perlahan ke arah Dani dengan posisi yang seakan-akan siap untuk menerjang. Dani panik, namun dia terpaku dalam diam sambil terus merekam video dari ponsel ke arah macan itu. Kali ini Dani benar-benar tidak berani bergerak sedikit pun. Hingga entah kenapa, macan itu tiba-tiba saja pergi berlari menjauh dari Dani, seperti takut akan sesuatu di belakangnya. Dani pun heran dengan apa yang terjadi. Karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Sayup terdengar seperti ada yang berbisik memanggil namanya. Semakin lama dia menyadari kalau itu adalah suara Angga. Dani pun terus berteriak memanggil nama Angga. Begitu juga dengan suara bisikan itu yang terus memanggil nama Dani. Hingga kemudian Dani menyadari kalau suara itu berada di dekatnya. "Angga, di mana kamu?" ucap Dani lirih. Dia tidak tahu bisikan-bisikan itu benar ada terdengar atau hanya halusinasi dalam kepalanya saja. Dia yang sudah lelah dengan perjalanan ini, lalu tersungkur di atas tanah dan menunduk. Di mana tidak jauh darinya, seonggok mayat itu terbaring. "Ikut aku, Dani. Terima kasih sudah mencariku." Tiba-tiba saja, suara itu terdengar semakin jelas. Dani mengangkat wajahnya untuk mencari asal suara. Kemudian samar-samar terlihat 3 sosok pendaki di hadapan Dani yang semakin lama semakin jelas terlihat kalau itu adalah Bang Deden, Bang Alif, dan Angga. Dani pun bangkit dan berdiri, kemudian berjalan ke arah mereka bertiga yang sedang membelakangi Dani, seakan memintanya untuk berjalan di belakang mereka. Dani pun terus mengikuti 3 pendaki itu dari belakang, berjalan dengan kondisi terpincang-pincang. Sesekali mereka menengok ke arah belakang dan tersenyum, lalu menggerakkan tangan seakan menyuruhnya untuk mempercepat gerakan. Dani tahu mereka akan menunjukkan sesuatu dan dia berharap itu adalah mayat Angga. Namun seketika dia terkejut ketika mendapati ada mayat lagi yang teronggok dan tidak hanya 1. Dia pun menghitung ada 7 mayat di sepanjang jalan setapak itu dengan kondisi tubuh yang hampir sama, hitam membusuk dan bagian perut terkoyak-koyak. Itu adalah yang dilihatnya. Mungkin masih ada lagi mayat yang tidak terjangkau mata. Dia mengeluarkan ponsel untuk merekam semua itu. Perutnya mulai merasa mual dan ingin muntah. Tetapi karena memang tidak ada isi di dalamnya, rasa mual itu hanya membuat rasa perih dan kejang. Meskipun sambil merekam, Dani mencoba mengabaikan mayat-mayat itu dan terus berjalan mengikuti 3 arwah pendaki yang sepertinya sedang menuntunnya ke suatu tempat. Namun, Dani sendiri tidak tahu ada apa dengan kondisi tubuhnya. Karena setelah mual itu, dia tidak merasa panas walau matahari di atas sana terik menyinari, dan juga tidak merasa dingin meskipun kabut tipis menyelimuti siang itu. Setelah jauh berjalan dan menanjak,
Akhirnya dia melihat sebuah tebing yang sangat tinggi. Dia pun langsung terpikir kalau itu adalah tebing yang dulu pernah dilihatnya, di mana tak jauh di atas sana adalah puncak gunung. Dani merasa lega, walaupun sebenarnya bukan itu yang dicarinya, tetapi setidaknya dia menemukan jalan pulang. Kemudian dia berlari menghampiri ketiga pendaki arwah itu yang sudah berdiri di depan tebing, tepat di celah antara dua buah batu besar yang tinggi. Mereka seakan ingin menunjukkan sesuatu. Dan benar saja, seperti yang sudah diduga, ada tengkorak yang hampir retak dan tulang belulang yang sudah menghitam di sana. Dan Dani meyakini itu adalah Angga. Entah apa yang dirasakannya sekarang. Sebagian dirinya menjadi lega, tetapi sekaligus miris dengan apa yang dilihatnya. Hatinya tersayat-sayat saat memperhatikan posisi tengkorak itu yang terbalik diapit dua tebing dalam celah yang sangat sempit. Dia yakin Angga sedang berusaha memanjat di dinding tebing ini tanpa peralatan tali temali, hingga terjatuh dengan posisi kepala lebih dahulu dan terjebak di sana. Dani menoleh ke arah tiga arwah pendaki itu dan menatap Angga yang sedang tersenyum kepadanya. Maafkan aku Angga, ucap Dani lirih. Tanpa terasa air mata yang sedari tadi terbendung mulai mengalir. Kemudian dia berjalan menghampiri dan memeluk Angga. Maafkan aku Angga, ucap Dani sekali lagi. Terima kasih sudah mencari aku Dan, bisik Angga. Dani pun menahan tangis di pelukannya yang erat. Karena aku sudah berjanji kepadamu Angga, maka aku tepati. Pelukan itu tidaklah hangat, melainkan dingin dan hampa. Seolah-olah Dani merasakan penderitaannya selama dia berada terjebak di celah sempit dua tebing itu dan akhirnya meninggal. Dia tahu ada sesuatu yang belum terselesaikan. Namun Dani tidak memperdulikannya. Yang ingin ia lakukan hanya memeluk penderitaan Angga. Hingga ketika dia membuka mata, mereka bertiga menghilang. Sembari menahan sesak di dada, Dani berbalik dan berjalan kembali menghampiri celah sempit itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera merekamnya, sambil berharap video-video yang diambilnya bisa menjadi bukti agar tim SAR mau mengevakuasi semua mayat-mayat ini, termasuk jasad Angga. Sekarang yang dipikirkannya adalah bagaimana cara agar dia bisa naik ke atas tebing sana dan sampai di puncak. Itu adalah satu-satunya jalan pulang, karena sangat mustahil baginya untuk kembali turun lewat jalur ilegal sana. 2 jam sudah Dani berusaha untuk memanjat tebing itu. Jari jemarinya sudah terasa sakit, sedikit kebas, hingga kulitnya memerah karena lecet. Tanpa adanya tali khusus memanjat tebing, itu memang akan susah mendaki ke atas sana. Dani juga sudah memeriksa apakah ada jalan lain menuju ke atas sana. Dan setelah berjalan dari ujung selatan tebing ke ujung utara, dia tidak menemukannya. Satu-satunya cara hanyalah memanjat tebing ini dari celah-celah sempit itu. Namun, itu cukup berbahaya, karena jika terjatuh, kemungkinan dia akan mengalami hal yang sama seperti Angga. Sedari siang dia mencoba memanjat, hanya dapat menjangkau 4-5 pijakan saja. Kemudian jatuh dan jatuh lagi. Tidak ada jalan lain. Dia harus mencoba melalui celah sempit itu dan memanjat di sana. Sekali lagi diletakkannya 2 telapak kaki di tebing yang berbeda untuk menumpu badan. Setelah naik beberapa pijakan dan semakin tinggi, celah di atas semakin lebar, hingga tidak ada lagi tumpuan untuk kaki menapak. Bingung harus bagaimana, Dani menengok ke sekitar dan melihat jauh di seberang celah sempit ini, ternyata ada satu pijakan batu yang agak landai. Selama ini, pijakan itu terhalang oleh 2 celah tebing ini. Dia berpikir harus menyeberang ke sana dengan resiko dia bisa saja jatuh dan terjebak seperti sahabatnya. Dan Dani memilih melakukannya karena tidak ada jalan lain. Dia menggeser pijakan kakinya di ujung tebing kiri dan tangan di ujung tebing kanan, bergerak sedikit demi sedikit. Dia sempat melihat tengkoraknya itu di bawah Dani dan berpikir jika
mungkin ketika dia jatuh akan bernasib sama seperti Angga. Namun tiba-tiba, entah kenapa, Dani mulai kehilangan keseimbangan, sampai tangan kehilangan pijakan, hingga dia pun terhempas ke bawah. Beruntung kakinya sempat memijak dinding tebing untuk melompat ke arah luar tebing. Badannya pun terjatuh nyaris di celah sempit itu. Kemudian dia menengok ke langit, di mana matahari masih berada di atas kepala. Setelah mengambil nafas berat, dia pun bangkit dan berdiri untuk mencoba lagi. Dan ketika akan memijakkan kaki di dinding sempit itu, tiba-tiba saja seseorang memanggil dari kejauhan. "Woi, ngapain?" Dani menurunkan kembali kakinya dari dinding tebing dan berbalik untuk melihat siapa itu. Seseorang berkemeja gunung berwarna coklat dari kejauhan berdiri di antara semak-semak. Lalu muncul lagi 3 orang berkemeja sama yang masing-masing menggendong keril. Dani tidak peduli mereka siapa dan langsung berjalan menghampiri mereka untuk meminta bantuan. "Tolong aku bang, aku gak bisa memanjat tebing ini," ucap Dani. "Sudah aku bilang kan, jangan mendaki sendirian di jalur ini, bahaya." Dani seketika terkejut dengan ucapannya dan berpikir sejenak, lalu dia menyadari siapa mereka sebenarnya. "Abang ini admin grup forum rahasia itu?" "Iya, kami para admin itu," jawabnya. "Kamu kenapa ngeyel banget sih? Udah dibilangin jangan mendaki lewat sini." Iya maaf bang," ucap Dani. "Sekarang ayo kita turun, mumpung masih agak siang. Mungkin kita bisa sampai di bawah sore ini," ucapnya. "Turun? Kenapa kita nggak naik ke puncak aja bang? Dengan begitu kita bisa turun lewat jalur biasa, lebih aman. Lagi pula kalau turun di jalur ini, kita mungkin akan bertemu dengan macan. Aku melihatnya kemarin dan tadi pagi bang, bahkan aku hampir dimangsanya." 3 pendaki itu kemudian saling menatap. "Tidak bisa, kita tidak bisa menaiki tebing ini. Kami tidak membawa perlengkapannya, seperti tali dan pasak," jawab salah satu admin pendaki itu. Sebenarnya Dani merasa heran dengan itu semua. Jika mereka berniat mendaki, di mana sudah tahu ada tebing dan bahkan sudah sampai di sana, kenapa tidak membawa alat-alat itu sekalian? Tapi Dani mengalah dan mereka akan mengikuti arahannya. "Oke, ayo kita turun," ucap Dani. Kemudian mereka pun mulai melakukan perjalanan turun melalui jalur ilegal itu. Sungguh dia merasa aneh dengan semua ini. Sambil berjalan di belakang mereka, Dani berpikir apakah mereka mengetahui ada mayat-mayat di sepanjang jalur ini. Jika mereka tahu, kenapa tidak melaporkannya dari dulu? Atau jangan-jangan... Meskipun sempat ragu, Dani mencoba mempertanyakannya. Namun belum sempat dia membuka mulut, seseorang terlihat menunggu di ujung jalur, berdiri dengan senapan di tangannya. Setelah diperhatikan, itu adalah pemuda yang ada di desa kaki gunung jalur ilegal itu, yang sempat menatap Dani ketika berangkat kemarin. "Ayo kita turun," ucap salah satu admin pendaki mengajak pemuda itu. "Ayo," ucapnya sambil berbalik dan mulai melangkah. Dan entah mungkin pemuda itu kelepasan bicara atau tidak, dia mengatakan satu hal yang membuat Dani terkejut. "Akan kita eksekusi di mana bocah ini?" tanyanya. Seketika itu juga Dani berhenti berjalan. Dia menjadi sadar dan mengerti dengan apa yang terjadi, dengan apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Maka dari itu Dani pun segera berbalik badan dan langsung berlari dari mereka. "Hei, mau kemana kamu?" teriaknya. Sepertinya mereka sudah mengetahui kalau Dani menyadari sesuatu. Sempat Dani menengok ke belakang dan melihat mereka langsung mengejar. Dani tidak tahu akan berlari ke arah mana, sebab dia tahu di depan hanya ada tebing. Maka dia berbelok ke arah hutan di selatan dan masuk ke sana menembus rimbunnya pepohonan. Berlari dan terus berlari dari para pendaki itu. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan itu benar atau tidak. Dari apa yang pendaki bersenjata itu katakan, Dani takut dan mencurigai kalau mereka akan membunuhnya, seperti apa yang mungkin mereka lakukan pada mayat-mayat itu. Setelah lama berlari di antara semak-semak yang sesekali rantingnya menggores tubuhnya, Dani berhenti ketika melihat di hadapan ada jurang yang tidak terlalu dalam.
karena bingung apakah dia harus turun ke sana. "Itu dia!" Teriakan dan suara tembakan dari arah belakang seketika menggema ke pelosok hutan. Hal itu membuatnya refleks melompat terjun ke dalam jurang tersebut. Fikirnya, hal itu tidak akan membuat Dani terluka. Dan benar saja, dia terguling-guling beberapa kali dan berakhir dengan punggung menghantam batu, lalu tercebur ke genangan air yang dangkal di tepiannya. Tapi anehnya, dia tidak merasa sakit sama sekali. Dani pun bangkit dan duduk lalu berusaha bersembunyi di balik batu itu. Saat itulah kecurigaan Dani terbukti. Suara tembakan itu bukan main-main. Mereka akan membunuh Dani. Tapi kenapa? Dani bertanya-tanya di hatinya. Dengan berbagai alasan yang terpikirkan di kepala, dia hanya bisa terus bersembunyi dari mereka. Suara langkah-langkah terdengar dan berhenti tepat di atas tepi jurang. Nafasnya memburu. Walau tidak merasakan hembusan itu, lantas keluar. Tertahan kepanikan yang teramat sangat. Dia begitu takut dan tidak mau mati di sini. Walaupun tubuhnya sudah terasa terlalu lemah untuk sekedar bergerak, namun Dani harus tetap bertahan. Di mana kamu bajingan?" teriak salah satu dari mereka yang terdengar geram. Sekali lagi teriakan itu langsung menggema ke seluruh pelosok hutan. Kemudian terdengar suara langkah sepatu menginjak tanah berhumus daun yang mengasruk-asruk. Sepertinya mereka sedang melangkah turun ke jurang melewati semak-semak. Sesekali umpatan-umpatan kasar keluar dari mulut mereka yang membuat Dani sadar kalau para pendaki itu benar-benar membencinya. Suara langkah itu terbagi menjadi dua arah. Yang satu ke kanan dari letak batu ini, sementara yang satu lagi ke kiri. Dani bergeming di balik batu. Dia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Dan rupanya, salah seorang dari mereka menuju ke arah batu tempat Dani bersembunyi. Suara langkah itu semakin dekat. Dia terus bersembunyi, sambil berharap dia tidak ditemukan. Namun, harapan tinggal harapan. Suara umpatan kembali terdengar tepat di belakang batu. Namun Dani masih bergeming. Dia memejamkan mata, berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Tubuhnya bergidik. Suara langkah itu semakin dekat. Sampai dia membuka mata, ujung dari senjata api itu sudah berada di depan wajahnya. Hanya ujungnya, sedangkan pemegangnya masih berada di balik batu. Hanya selangkah lagi dia akan keluar dari balik batu itu. Karena panik, sebelum dia keluar, Dani langsung menyergap dirinya sambil menggenggam ujung senjata itu dan diarahkan ke atas sana. Dia langsung melayangkan pukulan ke wajah orang itu sampai dia terdorong ke belakang. Namun, senjatanya tidak bisa direbut dan masih erat dipegang oleh pria itu. Pria itu mengumpat kasar. Dia refleks mengarahkan senjatanya kepada Dani. Namun dengan refleks, Dani menendang perutnya sampai dia terdorong kembali ke belakang. Kali ini, pria itu jatuh terjengkang. Kawan-kawannya yang melihat kejadian itu langsung berlari untuk menangkap Dani. Niatnya ingin merebut senjata dari pendaki itu tidak sempat terlaksana karena harus menghindari dua kawannya yang sedang berlari ke arah Dani. Dia pun lantas berlari menghindari mereka. Terdengar suara tembakan yang terus diarahkan ke arah Dani berlari. Dia terus berlari di antara jeda tiga suara tembakan itu yang langsung menggema, memecah kesunyian hutan. Dani tahu itu adalah jenis senapan yang harus dikokang lebih dahulu sebelum melakukan tembakan berikutnya. Senjata yang biasa digunakan para pemburu binatang hutan. Mungkin itu tidak terlalu mematikan, namun itu cukup untuk melumpuhkan. Maka Dani terus berlari dan bersembunyi dari para pendaki yang memburunya. Bersembunyi di balik semak-semak, batang-batang pohon dan batu-batuan. Di tengah kekalutan, Dani mencoba bertahan. Bersembunyi sembari berpikir bagaimana cara kembali ke jalur itu dan menelusurinya untuk kembali turun. Entah sudah seberapa jauh dia menerobos masuk ke dalam hutan. Dia lemah melangkah, gontai dan terseok-seok, mencoba berlari kecil dari pohon ke pohon atau semak untuk bersembunyi. Hari menjelang siang, perlahan kabut terbentuk dari dinginnya udara hutan yang menguap akibat terpaan sinar matahari di atas sana. Kemudian mulai turun ke permukaan hutan.
Suara burung-burung terdengar sesekali di antara rimbunnya dedaunan. Dani masih mengendap-endap di antara pohon-pohon, di antara kabut tipis itu. Dia berpikir mungkin mereka sudah kehilangan jejak. Langkah-langkah mereka sudah tak terdengar lagi. Fokusnya waktu itu adalah bagaimana menemukan jalur. Ketika melangkah keluar dari semak, dia terkejut ketika melihat seseorang berdiri di seberang sana, di antara rerimbunan pohon. Dani segera kembali masuk ke dalam semak. Dia panik, namun dia merasa yang dilihatnya itu bukanlah pendaki yang mengejar. Tak dapat dipastikan waktu itu. Maka dia mengintip lebih dahulu melalui sela-sela semak. Dia melihat orang berpakaian merah dengan wajah pucat. Dani tak begitu yakin, tetapi dia tampak seperti pendaki berjaket merah yang pernah mendaki bersamanya dulu. Ketika dia mengintip untuk yang kedua kalinya, sosok itu masih berdiri di sana, tersenyum menyeringai kepada Dani. Kemudian perlahan ia berbalik dan berjalan lalu hilang di balik pohon. Apa aku berhalusinasi? Tidak mungkin dia ada di tengah hutan. Bukannya dia sedang di sel tahanan? Dani pun keluar dari semak bermaksud untuk menghampiri sosok itu. Perlahan berjalan di antara kabut tipis. Dan tiba-tiba saja sosok itu muncul kembali. Tidak hanya dia seorang, melainkan muncul sosok-sosok bermuka pucat lainnya. Ditaksir mereka adalah para pendaki. Mereka hilang lalu muncul kembali bergantian. Wajah-wajah itu menyiratkan pilu. Dani yang sempat berhenti kemudian berjalan lagi. Rasa letih yang amat sangat membebaninya melangkah. Nafasnya menjadi berat. Sosok-sosok itu terus muncul dan hilang, muncul kembali, seiring pergerakannya menembus hutan basah dengan jarak pandang yang kabur karena kabut. Nyanyian sunyi dan kelam seolah terdengar menemani jiwa yang memang kalut. Fokusnya menjadi buyar. Semakin lama, kepala Dani seakan-akan dipenuhi oleh jeritan. Entah apa maksud jeritan itu. Dia mencoba mengabaikan sosok-sosok dan jeritan-jeritan itu dengan menutup telinga. Tetapi jeritan itu masih saja terdengar. Hingga dia tidak tahan lagi, lalu berhenti bergerak. Kemudian samar-samar seperti ada suara lain yang seperti memanggil namanya. Dani mencoba mencari asal suara. Ketika dia berbalik, para pendaki yang mengejarnya sudah berada di hadapannya dan langsung melayangkan pukulan ke wajah Dani hingga dia terjatuh. "Kurang ajar nih bocah!" teriak salah satu dari mereka. Pukulan itu membuat Dani tersadar kembali. Sosok-sosok dan teriakan-teriakan itu seketika hilang. Dani yang terjatuh pun menjadi panik ketika melihat para pendaki itu. Dia berusaha berdiri lalu berlari, namun mereka tak tinggal diam dan langsung mengejar kembali. Nah, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan perjalanan Dani menemukan jasad temannya yang bernama Angga. Udah ditemukan ya tadi ya? Malah dia saat ini sedang terancam oleh beberapa pendaki yang ingin menghilangkan nyawanya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Kita simak episode selanjutnya ya. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode kali ini. Terima kasih untuk yang like dan juga share. Tentu saja subscribe bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Oke, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.